kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah yang hidup, Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Andi Silalahi, sudah pernah juga hadir di sekolah Bapak Ibu sebelum masa pandemi ya. Ya, sekarang mari kita membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema dari renungan atau khotbah pagi ini, prinsip hidup anak Tuhan. Itulah tema kita, prinsip hidup anak Tuhan. Nah, jikalau kita mencermati bagian firman Tuhan ini, maka ada 3 prinsip hidup anak Tuhan yang bisa kita lihat. Pertama, menaati perintah Tuhan. Kedua, menjauhi larangan Tuhan. Dan yang ketiga, memegang janji Tuhan. Dan memang inilah yang sebenarnya kalau bisa dikatakan yang merupakan pola yang ada di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai seterusnya. Bahwa Alkitab kita yang kita percaya sebagai firman Tuhan berisi yang pertama ada perintah, yang kedua ada larangan, dan yang ketiga ada janji. Tetapi kita tidak bisa langsung loncat kepada menerima janji Tuhan kalau kita tidak melewati tahapan yang pertama. Yang kedua, barulah kita bisa menerima janji Tuhan. Mari kita lihat satu persatu, saya akan sampaikan secara singkat ya. Yang pertama adalah menaati perintah Tuhan. Tuhan memberikan perintah adalah untuk ditaati. Jangan kita balik ya. Kadang-kadang ada siswa ataupun mahasiswa, kadang-kala kita dengar itu ada peraturan, ada perintah kan untuk dilanggar katanya. Tapi sesungguhnya bahwa perintah itu dibuat, aturan itu dibuat adalah untuk ditaati. Amin ya. Ya, guru-guru memberikan perintah, sekolah ada aturan, adalah untuk ditaati. Jikalau tidak ditaati, ya pasti ada di sana kesedihan, ada kedukaan ya. Ya pasti ada akibatnya begitu. Nah, pertama, kita lihat pada bagian yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang kelima bagian A, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini adalah kalimat perintah yang pertama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya di dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan trust. Berarti di sana ada unsur kebergantungan atau penyerahan diri kepada Tuhan tanpa keraguan. Percaya kepada siapa? Sudah jelas di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Huruf besar semua ya. Kata Tuhan dalam huruf besar, cetakan besar, itu menunjuk kepada pribadi Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah YHWH. Atau kita baca dengan Yahweh. Atau sering disebut dengan Yehova. Nah, itu menunjuk kepada nama diri Tuhan. Sebagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa ya. Waktu Musa bertanya, siapakah namamu? Kalau orang-orang bertanya, maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. YHWH. Yang artinya, aku adalah Allah yang hidup. Aku Allah yang sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada. Yang sekarang ada. Dan seterusnya akan ada. Karena Dia adalah Allah yang kekal, adalah Allah Alfa dan Omega, tetapi Allah yang sudah menyatakan dirinya
secara khusus, secara pribadi, di dalam Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru. Nah, ini bagi kita menjadi pelajaran yang sangat penting. Waktu dikatakan percayalah kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Amin ya. Saya harap kita semua sudah memiliki sebuah kepastian keselamatan. Memang di dalam dunia pasca modern ini ya, jadi sekarang ini sudah zaman yang canggih. Banyak orang di dunia ini berkata, percaya Tuhan, ya kita diketawain gitu ya. Zaman sekarang, hari gini masih percaya Tuhan, masih ada yang begitu. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan. Banyak orang yang dulu percaya Tuhan, sekarang tidak percaya lagi. Menjadi orang yang ateis. Tapi saudara harus tahu, bahwa di dalam Yeremia pasal 17, jelas di sana dikatakan ya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tapi sebaliknya, bahwa orang yang tidak percaya Tuhan, yang mengandalkan diri sendiri, maka dia akan dikutuk. Nah, itu firman Tuhan loh. Bukan saya yang menyatakan. Maka hari sekarang, hari gini, dengan hari dulu, zaman dulu dengan zaman sekarang, esensi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan kita tetap sama. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah kasihnya. Tidak pernah berubah janjinya bagi kita orang-orang percaya. Jadi, di sini disebutkan, percayalah kepada Tuhan. Percaya adalah dasar sebuah hubungan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Suami istri, ya di sana harus ada unsur percaya. Bagaimana kalau suami tidak percaya pada istrinya? Bagaimana kalau istri tidak percaya suaminya? Baru berangkat bekerja atau kemana sudah tidak percaya. Orang tua dan anak. Bagaimana kalau anak tidak percaya kepada orang tuanya? Atau orang tua tidak percaya pada anaknya. Anaknya ini jujur atau tidak? Guru dan murid. Bagaimana kalau guru tidak percaya murid? Bagaimana kalau murid tidak percaya kepada gurunya? Nah, ini masalah kan? Bagi yang sudah berpacaran, ya ini tentu untuk anak-anak ya. Kalau sudah ada, mudah-mudahan belum. Saya harap belum lah ya. Fokus kepada sekolah dulu. Harus ada unsur percaya. Terlebih antara Tuhan dan umat. Antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik? Harus ada unsur percaya. Ini yang kita sebut sebagai iman. Ya, ini namanya iman. Jikalau kita tanpa iman, maka dikatakan sia-sia semuanya. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan? Seseorang berkenan kepada Tuhan karena dia memiliki iman, memiliki unsur percaya sungguh-sungguh, bergantung kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Lalu dikatakan, percayanya bagaimana? Dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti dengan bulat hati, bulat gitu ya. Ibarat cincin itu bulat. Kalau tidak bulat, ya berarti kan mendua hati namanya. Tuhan tidak mau diduakan, jangankan Tuhan. Manusia pun tidak mau diduakan ya. Kita tidak mau diduakan. Karena memang orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Ayat 6 bagian A. Pengakuan kita akan Tuhan itu didasarkan pada pengenalan kita akan Tuhan. Ya, mengakui dalam segala laku. Artinya, ya, mengakui dia dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Susah atau senang, suka ataupun duka, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, semua kita di dalam pengakuan kita akan Tuhan. Jadi jangan ketika ada badai baru kita mengakui Tuhan gitu ya. Ketika kita sakit baru kita mengakui Tuhan, lalu kita menjerit-jerit, Tuhan tolonglah aku, sembuhkanlah aku. Ya, tetapi di sini dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemudian, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 7 bagian B. Ini perintah yang ketiga. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bersifat positif. Artinya, kita memberi respek atau hormat kepada Tuhan. Tunduk pada kekuasaan atau otoritas Tuhan. Ketika seseorang takut akan Tuhan,
maka dia juga akan takut berbuat dosa. Dan ini adalah dua hal yang paralel ya. Artinya bahwa ketika seseorang takut akan Tuhan, maka dia juga akan menjauhi kejahatan. Tidak ada orang yang berkata, aku takut Tuhan, tapi tetap hidup di dalam dosa. Itu tidak boleh terjadi. Manusia punya banyak rasa takut. Ada seorang hamba Tuhan berkata, oh banyak sekali rasa takut manusia. Dia coba-coba hitung, oh 79, mungkin lebih. Macam-macam ya. Takut menderita, takut kematian, takut si jahat, takut bencana, takut kehilangan. Bahkan ada yang takut kecoa, takut binatang tertentu, takut gagal tentunya ya, kalau mau ujian. Ya. Tetapi dia berkata, hanya dua saja yang paling penting. Pertama itu, takut akan Tuhan, dan kemudian takut berbuat dosa. Kalau kita sudah memiliki dua rasa takut ini, sebenarnya kita sudah akan merasakan keamanan, kita dapat merasakan ketenangan, kita dapat merasakan damai sejahtera. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara, bahwa kita harus menaati perintah Tuhan. Perintahnya itu apa? Pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Kedua, akuilah Dia. Ketiga, takutlah akan Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, menjauhi larangan Tuhan. Ada dua aspek larangan di sini yang dimulai dengan kata janganlah. Namanya larangan ya. Pertama, ayat 5 bagian B. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita semua orang-orang sudah berdosa. Maka pengertian kita itu sudah sangat terbatas. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa karena memang bersandar pada pengertiannya sendiri. Sehingga dengan demikian, kita tidak boleh lagi merasa diri saya mampu. Ya, saya adalah orang yang saya bisa kok. Nah, ujian seperti ini kecil gitu ya. Pelajaran ini mudah sekali. Kadang-kala kita ada yang menganggap remeh, akhirnya jadi apa? Salah gitu. Saya juga sering mengingatkan anak saya walaupun masih SD ya. Ini gampang ini. Gampang katanya. Tapi gampang ada salahnya juga karena terlalu menggampangkan. Akhirnya bukannya tidak tahu, tapi karena menganggap gampang, akhirnya ada yang ya kelewatan, ada yang salah tulis dan lain sebagainya. Jadi pengertian kita terbatas. Karena itu dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tapi harus bersandar kepada Tuhan. Bersandar pada firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang berotoritas dalam hidup kita. Kedua, ayat 7 bagian A. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini agak mirip ya. Tetapi di sini dikatakan, menganggap sendiri bijak itu bisa menimbulkan kesombongan. Gitu. Jadi orang merasa diri bijak, nanti akan menganggap diri lebih tinggi, kemudian dia akan merendahkan orang lain. Meremehkan orang lain. Nah, kita tidak bisa istilahnya merendahkan orang karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kalimat bijak orang berkata don't judge the book by the cover gitu ya. Apa artinya? Bahwa kita tidak bisa menilai satu buku itu hanya melihat sampulnya, covernya. Oh, kita lihat covernya, sampulnya kayaknya sudah kurang bagus, berarti isinya kurang bagus. Belum tentu. Jadi orang berhikmat adalah orang yang bisa menilai dengan baik, mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Kita tidak bisa merendahkan orang lain, lalu menganggap diri sendiri paling bijak. Tidak. Tetapi kita harus mampu untuk menguasai diri. Di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 di sana dikatakan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, karena bisa sombong. Tapi kalau siapa mau bermegah dikatakan, bermegahlah karena mengenal Tuhan. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita memiliki satu confidence, satu keyakinan diri. Ketika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kemampuan. Jadi, jauhilah bersandar pada pengertian sendiri, dan jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Menghadapi ujian, kita perlu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus yang mampu mengingatkan kita tentang apa yang baik, apa yang kita pelajari. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita yang akan terus memberikan kita semangat untuk dapat mengikuti setiap proses. Saudara-saudara, kita selalu harus mengingat kita berada dalam proses.
Proses apa? Proses pembentukan akademik, ya, proses pembentukan karakter, proses pembentukan rohani yang akan memimpin kita nanti menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi teladan, menjadi kebanggaan. Bukan hanya kebanggaan bagi negara, bukan hanya kebanggaan bagi sekolah, bukan hanya kebanggaan bagi keluarga, tapi terlebih menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Saya kira ini yang sangat penting kita perhatikan, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, memegang janji Tuhan. Kita sudah melihat bahwa kita harus menaati perintah Tuhan. Yang kedua, menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, memegang janji Tuhan. Perhatikan di sini ada dua aspek janji Tuhan. Di dalam ayat 6 bagian B, dikatakan di sana, Ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan berarti mengarahkan kita, menuntun setiap langkah kita. Ketika kita sudah tidak lurus, ketika kita sudah membelok, ketika kita sudah menyimpang, maka Tuhan akan meluruskan kita. Artinya Tuhan akan menuntun kita kembali, supaya kembali kepada jalan yang benar, supaya kembali kepada hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meluruskan berarti Tuhan menuntun setiap langkah kita. Pasti ada tantangan dalam perjalanan, iya. Ada kesulitan, iya. Pasti ada kendala-kendala, pasti ada. Tetapi kita tahu, ketika Tuhan beserta kita, ketika Tuhan menuntun langkah kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Itulah arti kata Immanuel, ya. Masih ingat Immanuel, masa-masa Natal itu banyak dibahas. Immanuel, bahwa Allah beserta kita. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita dalam perjalanan kita. Maka pastilah happy ending, ya. Pasti akan sampai kepada tujuan. Terlebih, ini berkaitan dengan janji kepastian keselamatan. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ada kepastian surga bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada kepastian keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Tetapi sebelum kita sampai ke surga, dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, Dia pun akan terus menuntun setiap langkah kita ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Inilah janji Tuhan. Tapi yang kedua, ini berkaitan dengan janji bahwa Dia juga memberikan kita kekuatan, memberikan kita pemulihan secara jasmani. Ayat 8 berkata, Ia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini bicara tentang janji pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita secara jasmani hari demi hari. Apa jadinya kalau kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesehatan? Pasti kita tidak bisa konsentrasi belajar. Kita tidak akan mungkin bisa mengerjakan tugas kita. Kita tidak akan bisa melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita tidak akan mampu melakukan semua itu dengan baik kalau Tuhan tidak memberikan kita kesehatan. Maka ini juga bagian yang penting. Kita juga harus meyakini bahwa kekuatan, kesehatan, pertumbuhan itu adalah dari Tuhan. Bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan kita menjauhi dosa, menjauhi larangan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita menjadi orang yang berbahagia, kita akan memiliki semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan bagi kita? Kesimpulannya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup dan kekal. Allah yang sudah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus yang sudah mati di kayu salib adalah Yesus yang sungguh-sungguh rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Dia tidak hanya mati, tapi Dia dikuburkan. Tidak hanya dikuburkan, tapi Dia bangkit mengalahkan maut, memberikan kita kemenangan, kemenangan atas maut, sehingga kita menjadi orang-orang yang free, orang-orang yang sudah bebas, orang-orang yang sudah merdeka, orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dan kepastian keselamatan. Maka saudara dan saya, mari kita semua sungguh-sungguh bersyukur. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana kita menaati perintahnya, kita menjauhi segala larangannya atau menjauhi dosa,
dan kita senantiasa memegang janjinya, meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Asalkan kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, hidup di dalam iman, hidup di dalam kekudusan, jangan main-main dengan dosa, hidup di dalam integritas, bisa dipercaya, sehingga kita layak mendapatkan segala berkat-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini cukup jelas. Kami berdoa supaya Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, memberikan kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kecakapan, integritas yang dapat dipercaya dan hidup memuliakan Tuhan. Materaikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.